Setelah Pertamina menjadi sorotan di tengah kisruh BBM oplosan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok muncul ke publik dan mengungkap borok perusahaan yang sempat ia pimpin ini. Mantan komisaris utama Pertamina ini mengungkap borok perusahaan tersebut dalam salah satu video di YouTube Narasi. Di media sosial, beberapa pernyataan Ahok menuai kontroversi pro kontra dari netizen yang budiman. Salah satu yang menyoroti pernyataan Ahok ini adalah pengacara kondang Hotman Paris. Melalui media sosial pribadinya, Hotman Paris memberi balasan menohok hingga mengungkit gaji mantan komisaris utama Pertamina ini. Hotman Paris memberi pesan khusus untuk Ahok. Dirinya mengaku panas melihat gaya Ahok di video yang viral di media sosial. Hotman Paris kemudian menyinggung gaji miliaran rupiah milik Ahok ketika dirinya berstatus sebagai komisaris utama Pertamina. Menurutnya, dengan gaji fantastis ini, Ahok justru tidak mampu mengawasi kinerja pegawai semasa menjabat sebagai petinggi Pertamina. Hotman Paris mempertanyakan porsi Ahok yang justru tidak mampu memantau pelanggaran besar di PT Pertamina. Ia pun menyarankan agar Ahok justru meminta maaf kepada masyarakat atas kasus panas yang sedang terjadi ini. Balasan menohok Hotman Paris untuk Ahok terkait kasus Pertamina yang menjadi sorotan publik ini lalu mendapat berbagai komentar dari netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Apakah kalian sudah menonton bagaimana video podcastnya seorang Ahok ketika diwawancara oleh Narasi Newsroom? Ini gokil banget sih, karena Ahok belak-belakan terkait busuknya para oknum di Pertamina. Sehingga Ahok menyadari nggak aneh kalau kemudian kemarin ketangkep nih kasus korupsi di Pertamina. Saya sih secara pribadi ingin mendorong gitu ya, siapapun ketika berlaku korup ya harus ditindak tegas gitu. Dan saya di sini sepakat dengan pernyataan Ahok bahwa akar masalah bangsa kita yaitu korupsi dan kemunafikan. Artinya ini jadi akar masalah yang cukup serius. Kalau tidak ada komitmen dari pimpinan, dalam hal ini presiden gitu ya sampai kapanpun ini akan tetap berlaku dan kemudian hanya mungkin ganti pemain saja. Ujung-ujungnya korupsi lagi dan korupsi lagi, apalagi kalau kepentingannya syarat dengan kepentingan politik. Jadi gimana menurut kalian teman-teman semua? Pak Ahok, saya mau bertanya, Anda merasa berhasil atau gagal sebagai komisaris utama Pertamina 2019 sampai 2024 dengan adanya kasus korup terbesar di Pertamina yang merugikan negara hampir sebesar 1.000 triliun rupiah? Tolong jawab Pak Ahok. Oke lah, keren lah Pak Ahok. Mungkin sebagian orang ada menganggap, oh Pak Ahok ini keren, buka-bukaan dan segala macam. Tapi menurut saya terlambat. Lebih saya apresiasi lagi kalau dulu dia pada saat Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina buka-bukaan, berani beberkan semua, kan kata dia punya data, rekaman, dan segala macamnya itu tentang bobnya oknum-oknum Pertamina, harusnya dibuka pada saat itu. Kalau sekarang terlambat lah, negara sudah merugi banyak, masyarakat juga merugi, ya kan? Kok baru buka sekarang setelah Kejaksaan Agung menangkap semua oknum-oknum Pertamina yang korup itu, ya kan? Jadi masyarakat jangan salah kaprah, yang harusnya mendapat apresiasi tinggi-tinggi dari kita masyarakat harusnya siapa? Ya Kejaksaan Agung yang sudah berhasil mengungkap dan menangkap seluruh pelaku dan pejabat-pejabat korup, ya oknum pejabat korup di Pertamina ini. Kalau tidak, lah Pak Ahok ngomong, gak tahu juga kita. Mau Pak Ahok bilang dia hanya macan ompong, dia tidak berdaya, dia hanya komisaris bukan dirut, itu nggak ada urusan. Dia mestinya sebagai komisaris utama, sebagai pengawas, harusnya benar-benar menjalankan fungsinya, ya kan? Harusnya ketika dia menemukan ada yang salah, ya kan, ada yang tidak benar yang dilakukan oleh direksi ataupun perusahaan Pertamina, dia harus paling vokal untuk menentang itu semua. Agar apa? Agar dia menyelamatkan dari kerugian negara ataupun kerugian Pertamina. Lah kok baru ngomong sekarang? Telat bos. Buktinya nelayan Pak Khalid aja hanya nelayan biasa, ya, tidak punya sumber daya seperti Pak Ahok sebagai komisaris gaji besar dan segala macam, bisa membereskan pagar laut, ya kan? Sekarang kepala desa Kohot sudah ditahan, sudah tersangka. Jadi asal terus vokal dan bersuara mengungkap kebenaran. Pak Khalid nelayan aja bisa kok, masa Pak Ahok nggak bisa? Nah, pertanyaan besarnya, Pak Ahok sebagai komisaris utama Pertamina 2019-2024, menurut kalian semua dia berhasil apa gagal? Tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih. Pak Ahok kan dulu komisaris Pertamina, tapi kenapa baru ribut sekarang ya soal Pertamina? Dulu waktu jadi komisaris ngapain aja?
Begitulah kira-kira beberapa komentar orang-orang terhadap Pak Ahok. Yuk kita belajar sedikit tentang hukum perusahaan, tentang apa itu komisaris. Dalam Undang-Undang PT, komisaris itu adalah organ dari perusahaan. 1 dari 3 organ perusahaan, yaitu ada RUPS, ada direktur, dan juga ada komisaris. Organ tertinggi dari PT atau perusahaan yaitu adalah RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Dilanjutkan ada direktur. Direktur itu yang mengelola perusahaan ya, yang mewakili perusahaan. Komisaris tugasnya adalah mengawasi. Apa yang diawasi ya kinerja direktur gitu dalam mengelola perusahaan. Dalam Undang-Undang BUMN sendiri, komisaris direktur itu diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal ini pemegang sahamnya adalah pemerintah, diwakili oleh Kementerian BUMN. Ya, direktur sama komisaris ini biasanya ditunjuk sama Menteri BUMN. Jadi pertanyaannya, apa yang dilakukan Pak Ahok pada saat jadi komisaris? Tentu saja beliau mengawasi kinerja dari direktur dan juga operasional dari PT Pertamina itu sendiri. Tapi kewenangan komisaris ini pengawasannya hanya terbatas formalitas saja atau formil lah kalau bisa dibilang. Gak seperti pada perusahaan umumnya, pengawasan komisaris di BUMN itu cenderung tadi formalitas aja. Biasanya hanya untuk minta-minta persetujuan atau hal-hal yang bersifat administratif yang harus melibatkan persetujuan dari komisaris. Nah, komisaris ini dalam menjalankan tugasnya ya paling hanya bertanya, mengonfirmasi, atau mungkin ikut rapat, ya marah-marah, tapi dia nggak bisa melakukan aksi yang sebegitunya terhadap direksi atau setidaknya mengganti direksi. Karena di BUMN sendiri untuk mengganti direksi atau komisaris itu harus Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Dalam artian ya Menteri BUMN-nya sendiri yang harus bisa berhentiin. Paling-paling komisaris hanya bisa ngelaporin apa ya temuan dia atau misalnya keresahan dia terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh direktur. Tapi tetap keputusan akhir itu ada di menteri. Jadi Pak Ahok pada saat itu yang ngelakuin apa yang dia bilang lah, marah-marah, terus juga ngelakuin rapat-rapat yang mungkin dia ada hal-hal yang dia tidak setujui, tapi pada akhirnya tetap yang berkuasa itu adalah pemegang saham, dalam hal ini adalah pemerintah atau Kementerian BUMN. Gak pernah sesakit hati ini ngelihat kasus korupsi. Kasus ini yang paling menyiksa. Aduh ya, bayangin yang kita pikir Pertamax menyelamatkan mesin-mesin mobil ya. Taunya di overclaim. Aduh. Ternyata selama ini kita pakai Pertalite oplosan. Aduh, gimana? 5 tahun apa kabar mobil Lambo? Kalau bisa ngomong itu udah ngamuk udah orang mobil Lambo. Mobil Ferrari, Mercedes-Benz dan lain-lain apa kabar? Saya aja yang mendang-mending aja stres mikirnya. Apalagi mereka. Aduh, zolim. Updatean terbaru nih bolo, ternyata dek ini sing korupsi Pertamax dioplos mbak Pertalite ki apa 193 triliun dek ini ki per tahunnya cok sedangkan lah korupsi ki ke tahun 2018 su ki tahun piro ki deloken cok apa ramuntap ke apa rambledos gendasmu deloken. Kerugian oplos Pertamax ditaksir capai 968,5 triliun. Kuwi ngono 1 triliun nih wih menyentuh kuadriliun gitu nan ya Allah. Terjadi sejak tahun 2018. Pernyataan Kejagung kerugian 193,7 triliun itu baru perhitungan per tahun 2023 saja. Lagi 2020 kok ndelok kata-kata buat Pak D ya tuku onde-onde diwadahi pincuk cakep Jan Pak D kaya Jan alah ya kuwi lah pokoknya ya terusno dhewe cuk wis ndak iso ngomong jujur iso berkata-kata ngene kok Indonesia menuju generasi emas ki mas opo Mas Kumambang masalah enek Indonesia menuju generasi cemas mumet nendas bledos dadi gas ya nek gas bledos dadi antri gas.